Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurnia Putri Arabiasa, Stambuk A41181114. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi layanan ABK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Metode merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Cara atau metode digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan ilmunya kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Berikut metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini ada dua kelompok, yaitu ABK temporer sementara dan permanen, yaitu tetap. Adapun yang termasuk kategori ABK temporer meliputi anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah, anak-anak jalanan atau biasa yang sering disebut anjal, anak-anak korban bencana alam, anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil, serta anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS. Sedangkan yang termasuk kategori ABK permanen adalah anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, ADHD atau Attention Deficiency and Hyperactivity Disorder. Baiklah, selanjutnya poin ketiga yaitu pendekatan yang digunakan dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Jadi secara umum dikenal adanya dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan suatu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama yaitu pendekatan kelompok atau klasikal, dan yang kedua pendekatan individual. Jadi selain itu ada juga pendekatan lain yang berorientasi ke pencapaian hasil belajar anak, yaitu pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Jadi di sini yang dimaksud dengan pendekatan remedial yaitu bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengupayakan pencapaian kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada diri anak tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pendekatan akseleratif. Nah, jadi kalau pendekatan akseleratif ini tujuannya untuk mendorong berkebutuhan khusus, utamanya anak berbakat untuk lebih lanjut menguasai kompetensi yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Nah, ada beberapa anak yang berkelainan fisik yang membutuhkan pendekatan, yaitu seperti anak tunarunggu. Jadi anak tunarunggu dan anak tunadaksa serta anak tunanetra. Jadi di sini saya dapat jelaskan sedikit. Anak tunadaksa dalam pendekatan untuk mendekati anak berkebutuhan ini, pendekatan yang perlu kita lakukan yaitu pendekatan multidisipliner, merupakan layanan pendidikan yang melibatkan berbagai ahli terkait secara terpadu dalam rangka mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, kedua, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling ini diarahkan untuk mengembangkan self-respect atau menghargai diri sendiri.
Nah, selanjutnya pendekatan yang selanjutnya yaitu anak berkelainan mental, emosional, yaitu anak tuna grahita, anak tuna laras, ya coba dua. Jadi kalau pendekatan tuna laras ini, pendekatan pendidikan ini yaitu bagi anak tuna laras menggunakan pendekatan bimbingan yang seperti saya jelaskan pertama tadi, yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling ini diarahkan untuk mengembangkan self respect atau menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Terima saya. kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu langkah-langkah dalam ABK. Langkah-langkah dalam ABK terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dampingi anak. Anak perlu mendapat bantuan orang tua, harus selalu mendampinginya secara bertahap. Kurangi ketergantungan anak pada anak dari mendampinginya sepenuhnya. Sedikit demikian, sedikit dikurangi hingga akhirnya anak mandiri. Anak memang harus dilatih keterampilannya, terutama sebelum anak mulai sekolah. Misalnya toiletering, makan atau minum sendiri, atau bisa mengatur dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu banyak-banyaklah menstimulasi. Dari lahir sampai 5 tahun adalah masanya untuk menstimulasi anak dengan cara mengajak bermain, bernyanyi, mengobrol, dan bercerita, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu bekerja sama dengan sekolah. Kerja sama antar sekolah harus intens dan bersinergi. Komunikasi yang baik antara keduanya akan membuat anak lebih mudah beradaptasi di sekolah. Selain itu, pada saat ini pemerintah telah menyediakan sekolah inklusi, yakni sekolah reguler atau biasa yang menerima anak berkebutuhan khusus. Ini menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih.